Tes tes. Hello everyone. May you always be healthy and come back again with me, Hilya Kurota Ayun. Now here I will show you how to use Grammarly, one of applications that's very popular, especially among us university students, and also one of AI-based application that can help or support the learning process. So in English language learning, this Grammarly help learners in improving their writing skills because this application has a direct correction and feedback features accompanied by a suggestion and also following solutions for improvement. So follow me to know how to use Grammarly. Alright, I will show you two different how to use Grammarly. The first in a usual browser and then in the Word application or in the Microsoft Office. First, you have to open your browser and then search for Grammarly. Nah, jangan lupa logonya yang ini, Grammarly, and then you have to click. Nanti muncul seperti ini setelah diklik. Nah, start writing with Grammarly. You just have to scroll down. Di sini ada untuk copy paste teks yang ingin kita analisis untuk grammarnya. Nah, ini untuk di website atau di browser sederhana ada 6 suggestion dan ini menunjukkan ada 6 kata yang keliru di teks ini gitu ya. Nah, ini ditandai dengan red underline in here. Kita sorot, kemudian setelah disorot akan muncul suggestion untuk kata atau verb yang harusnya atau baiknya seperti apa. Jadi perbaikannya di sini. Nah, hijau ini berarti harus ditambahkan, kemudian yang merahnya itu keliru dan harus diganti dengan yang hijau dengan kata yang disarankan dan pasti ini katanya betul gitu dan benar, sehingga setelah nanti semua diganti maka teks ini akan menjadi lebih komprehensif. Ini untuk di website yang biasa gitu ya, untuk kita mengecek teks-teks yang pendek. Kemudian bisa dicoba lagi fitur lainnya oleh teman-teman. Nah, ketika untuk Word application or Microsoft Office, teman-teman bisa langsung cari Grammarly for Microsoft Office atau bisa juga nanti langsung di scroll saja ke bawah. Ada beberapa pilihan di sini. There kind of Grammarly for Chrome, for Safari, for Microsoft Office. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja untuk Microsoft Office-nya. Nanti bakal muncul seperti ini, terutama untuk Word gitu ya. Nanti teman-teman tinggal download aja. The first thing you have to do is you have to log in with your Google account or with your email dan membuat akun Grammarly teman-teman sendiri. Kemudian setelah terbuat akun akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, Grammarly. Nah, ini belum ada apa-apa karena baru akunnya. Teman-teman juga pasti akan muncul seperti ini. Kemudian akan diarahkan untuk mendownload aplikasi Grammarnya. Nah, teman-teman tinggal nanti download aja, kemudian tunggu. Jika sudah selesai maka akan muncul di sini untuk Grammarly-nya. Berarti ini standarnya sudah terdownload. Nah, and then you just have to open Word. Tinggal buka saja aplikasi Word-nya. Nah, ini juga sudah otomatis ketika sudah terdownload aplikasi Grammarnya akan sudah muncul Grammarly di sini. Logo Grammarly G di sini. Sudah muncul, berarti itu sudah ada Grammarly-nya terdownload. Kita tinggal copy paste saja teksnya. Nah, di sini juga muncul red underline. Nah, di sini sudah muncul 6. Di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah 6 kata yang keliru yang harus diganti. Kita klik saja. Nah, and then it will shows like this. Nah, Grammarly ini memberikan direct correction dan juga feedback yang cepat gitu ya. Ketika kayak tadi langsung muncul seperti ini, menunjukkan beberapa clarity, engagement, delivery, and correctness juga untuk standarnya gitu. Di sini masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, kita bisa langsung klik saja di sini when yang benarnya dibandingkan dengan kalau kita klik accept, dan kemudian akan otomatis terganti katanya. Nah, bisa perhatikan di sebelah kiri di sini katanya terganti. Kita klik saja semuanya. Ini correction atau saran dari Grammarly ini. Kita accept, semuanya terima untuk perbaikannya, kosakatanya dan juga verb dan yang lainnya, dan juga penempatan kalimatnya. Kita tinggal terima saja di sini. Nah, alright, ketika sudah semuanya, kita checklist dan teks kita sudah komprehensif. Tidak ada lagi saran atau there are no more suggestion from this Grammarly application. Nah, ini penggunaannya seperti itu. Ketika kita menuliskan he are my friend di sini, he are my friend. Nah, itu akan otomatis muncul kekeliruannya. Di sini ada are. Nah, itu yang berarti harusnya kita lihat apa? Are. Nah, is. Maka kita klik saja, maka ini akan otomatis terganti menjadi is di sebelah sini. Nah, itu aplikasi Grammarly ini
otomatis memberikan feedback atau correction ke kata atau kalimat yang kita tulis keliru gitu. Makanya langsung diperbaiki dan langsung komprehensif, teksnya sudah benar. Nah, kemudian kekurangannya juga di sini harus menggunakan fitur Pro terkadang. Untuk Grammarly, fitur-fitur yang lainnya diperlukan fitur Pro untuk lebih menikmati aplikasi Grammarly, fitur-fitur yang lainnya di Grammarly ini untuk menikmati pengalaman yang berlebih gitu ya, seperti cek plagiarisme dan sebagainya, gitu harus menggunakan fitur Pro, tidak bisa menggunakan dengan free ini, hanya untuk mengecek grammarnya saja di teks kita gitu untuk yang tipe free ini. Kemudian kita juga harus pertimbangkan tentang plagiarisme dan sebagainya. Grammarly ini termasuk aplikasi yang cukup transparan karena memberikan direct feedback, correction di teks yang kita cantumkan. Kemudian data-data yang kita cantumkan juga teks insya Allah aman di aplikasi Grammarly ini. Kemudian salah satu contoh aktivitas gitu ya, atau yang bisa guru terapkan ke anak-anak ketika kata yang mereka tuliskan salah, kosakata yang kemudian dikoreksi oleh Grammarly, itu bisa diinstruksikan oleh guru kepada anak-anaknya untuk dibuat suatu karya gitu, kosakata yang salahnya ataupun kosakata yang kelirunya gitu. Nanti bisa diinstruksikan untuk dibuat karya sederhana, baik itu digambar ataupun menjadi sebuah flashcard gitu ya, untuk aktivitas di kelasnya, bisa dengan menggunakan Grammarly ini. Nanti bisa dikumpulkan sebagai penguatan gitu untuk kosakata yang keliru dari anak-anak gitu, bisa diperbaiki dengan kosakata yang lebih baiknya lagi. Di sini juga kita bisa sorot katanya sama seperti tadi di browser, kemudian kita bisa klik langsung kosakata yang benarnya, dan itu akan otomatis berubah dan diperbaiki oleh Grammarly ini, seperti itu. Ketika tidak ada, kembali lagi ke sini, ketika tidak ada koreksi di Grammarly, maka otomatis tidak ada di sini, akan kosong. Ketika masih ada angka 1, maka akan ada lagi koreksi yang perlu kita perbaiki. Seperti itu. Ketika sudah tidak ada, maka akan muncul tidak ada gitu ya untuk Grammarly ini. Kita hapus. Oke, aman berarti. Tulisannya kita sudah komprehensif. Tadi untuk aktivitas guru, kemudian kita juga merekomendasikan gitu, untuk guru dalam menggunakan Grammarly application ini karena bisa sebagai writing assistant gitu ya, untuk real time grammar or spelling check or also suggestion, any other plagiarism check and also direction and correction ya. Intinya di sini bisa jadi asisten bagi guru dalam penulisan ataupun bagi siswa juga dalam menulis sebuah karya, terutama guru lebih dipakainya oleh guru untuk sebagai asisten dalam penulisan. Seperti itu. Alright, that's all for the steps by step how to use this Grammarly application. The first in our usual browser in here, ada tinggal copy paste, kemudian di aplikasi Word tadi. Itu penggunaan di aplikasi Word lebih mudah karena otomatis langsung terdeteksi oleh Grammarly-nya sendiri gitu, akan langsung terdeteksi seperti itu, maka tulisan kita akan lebih komprehensif. Alright, that's all. Thank you for watching this video until the end about step by step how to use this Grammarly application. Don't forget to use and download the Grammarly application. Alright, thank you so much for your attention and see you next time in my next video. Bye bye. Grammarly.